Jadi, SIDS merupakan suatu kondisi yang terjadi pada bayi terutama di bawah 1 tahun yang menyebabkan kematian secara tidak terduga. Halo ayah bunda, senang ya rasanya jika sudah dikaruniai anak sehat, apalagi tumbuh kembangnya baik. Namun, dalam pengasuhan terkadang ada beberapa hal yang membuat kita was-was. Salah satu contoh adalah sindrom kematian bayi mendadak atau biasa dikenal dengan Sudden Death Infant Syndrome atau singkatannya adalah SIDS. Apa ayah bunda sudah mengerti terkait kondisi tersebut? Kalau masih ada yang belum tahu, kita bahas yuk di Hi Doc Ina Health bersama saya, Dr. Brahmandita. Hai Dok, apa sih yang dimaksud dengan sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS itu? Dan apakah karena bayinya punya penyakit bawaan tertentu? Jadi SIDS merupakan suatu kondisi yang terjadi pada bayi terutama di bawah 1 tahun yang menyebabkan kematian secara tidak terduga. Dan tidak dapat dijelaskan penyebabnya walaupun sudah melalui investigasi secara medis seperti melihat ya atau mereview dari catatan medis maupun autopsi. Yang perlu digarisbawahi oleh ayah bunda sekalian adalah sindrom ini bisa terjadi tanpa perlu ada gejala atau keluhan sakit terlebih dahulu. Sehingga kita bisa lihat bahwa biasanya terjadi pada anak-anak yang sebelumnya sehat tanpa kelainan apapun. Sampai saat ini, penyebab SIDS belum banyak diketahui. Beberapa ahli menyebutkan mungkin ada masalah pada otak bayi yang mengatur kontrol napas dan waktu terbangunnya bayi dari tidur. Hai dok, kenapa anak di bawah 1 tahun bisa meninggal mendadak? Apa karena memang bayi punya kerentanan khusus atau ada faktor lain? Jadi terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko terjadinya SIDS yang berasal dari faktor bayi maupun faktor ibu saat mengandung. Faktor bayi meliputi bayi laki-laki akan lebih sering atau beresiko lebih tinggi mengalami SIDS dibandingkan bayi perempuan. Bayi prematur atau bayi yang umur kehamilannya kurang dari 37 minggu atau bayi dengan berat lahir rendah juga memiliki resiko untuk mengalami SIDS lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang cukup bulan. Ketiga adalah posisi bayi saat tidur, di mana posisi tengkurap memiliki resiko SIDS lebih tinggi. Paparan asap rokok, baik secara langsung maupun selama bayi dalam kandungan juga akan meningkatkan resiko SIDS itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah bayi yang memiliki saudara kandung yang meninggal karena SIDS akan memiliki resiko juga lebih tinggi untuk mengalami SIDS. Bayi yang tidur seranjang dengan orang tua akan meningkatkan resiko SIDS serta area tidur bayi yang terlalu empuk, di mana contohnya seperti kasur air atau bantal yang empuk atau bayi tidur dengan selimut yang tebal, ini akan meningkatkan resiko SIDS. Sedangkan faktor dari ibu yaitu usia ibu saat melahirkan, di mana ibu yang melahirkan kurang dari 20 tahun akan memiliki resiko bayinya akan mengalami SIDS lebih tinggi dibandingkan ibu yang melahirkan di atas 20 tahun. Ibu merokok atau ibu minum minuman beralkohol selama hamil ini juga akan meningkatkan resiko bayi mengalami SIDS. Yang terakhir adalah ibu yang tidak pernah memeriksakan kesehatannya selama kehamilan ke tenaga kesehatan juga memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami SIDS. Hai dok, bagaimana cara posisi tidur bayi yang baik untuk mencegah sindrom kematian bayi mendadak? Dari beberapa rekomendasi, posisi tidur bisa mengurangi resiko SIDS. Jadi posisi tidur yang seperti apa? Posisi tidur terlentang akan lebih baik dibandingkan tengkurap. Yang berikutnya, bayi usia 0-6 bulan disarankan tidur sekamar dengan orang tua, tetapi tidak boleh seranjang. Jadi bayi yang tidur seranjang dengan orang tua akan beresiko lebih tinggi untuk mengalami SIDS. Kemudian yang berikutnya adalah area tidur. Tadi area tidur yang terlalu empuk. Jadi contohnya seperti kasur air gitu ya, atau selimut yang terlalu tebal, bantal yang terlalu empuk, ini juga akan meningkatkan resiko terjadinya SIDS.
Barang yang terlalu banyak di sekitar bayi, tempat tidur bayi itu tidur, akan seperti misalkan kita meletakkan banyak mainan, banyak boneka, maupun selimut-selimut yang tebal atau kain-kain yang tebal di sekitar bayi, ini akan meningkatkan resiko terjadinya SIDS. Yang terakhir adalah ruangan bebas asap rokok. Bagaimana ayah bunda dengan jawaban tadi? Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya, sekaligus juga bisa meluruskan informasi yang simpang siur di luar sana. Jika masih ada pertanyaan, segera kirimkan ke akun medsos InaHealth dan kita akan jawab di episode berikutnya. Akhir kata, saya Dr. Brahmandita izin pamit ya. Salam sehat dan sampai jumpa.